Hai guys, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat saja ya. Kali ini sudah waktunya makan siang lagi. Ini saya take a break dulu dari pekerjaan, kemudian mencari lunch, tapi kali ini saya nggak mau jajan dulu, jadi mau menggunakan apa saja yang ada di rumah ya untuk makan siang. Jadi hari ini saya punya blueberry. Tadi blueberry seperti ini ya, blueberry. Ya, blueberry ini segini ini isinya berapa pound ya? Oh, 1 pin atau 551 mililiter. Ini harganya $3 ya, guys, $3. Blueberry-nya besar-besar nih. Sudah saya taruh di mangkok gini ya, sudah saya cuci ya. Seger banget. Jadi menurut penelitian, blueberry itu sehat, antioksidan ya. Terus warnanya kan biru jadi tanda-tanda buah yang sehat gitulah ya. Kemudian saya mau makan yogurt. Yogurtnya juga blueberry. Saya suka sekali rasa blueberry, ini mereknya Activia. Di sini harganya $1. Ini 99 sen lah ya. Ini jadi blueberry-nya tuh ada di bawah ya. Kalau diaduk-aduk tuh ada di bawahnya. Kemudian saya juga punya avocado atau alpukat, bagus banget nih alpukatnya ya. Tapi di Amerika ini alpukatnya biasanya berasal dari Meksiko ya, karena yang paling dekat. Kemudian saya punya 2 semangka ya, itu 2 semangka kecil. Kemudian ini saya minum coklat, coklatnya itu adalah ini nih teman-teman, is sugar free ya, sugar free. Bentar, saya lihat ini. Ya, samalah dengan merek-merek lain. Di sini yang umum itu merek ini, tidak ada sugar ya. Jadinya hanya 80 kalori di sini. Ya, kemudian gulanya itu sangat-sangat rendah, hanya 11 gram begitu. Kalau untuk musim dingin enak sekali minum coklat itu. Ya, jadi apa namanya? Seger, bukan seger, hangat gitu loh rasanya. Jadi ini makan siang saya hari ini ringan ringan tapi padat ya teman-teman ya. Ini coklatnya seger banget. Bikin hangat di badan gitu. Jadi biasanya di Amerika tuh break makan siang itu jam 12 siang. Jam 12 siang sampai jam 1 siang. Untuk pekerjaan yang normal siang ya. Kalau misalnya ada pekerjaan yang mulainya tuh jam 2 sore atau 3 sore ya lunch-nya itu pas jam 6 itu jam 7 malam gitu. Jadi untuk kalau orang-orang yang bekerja sebagai cleaning service itu kan mereka masuknya jam 3 sore, kadang tuh atau jam 2 sore, nanti jam 6 atau jam 7 mereka makan siang bilangnya, padahal kita makan malam ya bilangnya ya gitu. Terus untuk yang jenis pekerjaan lain yang shift-nya itu berbeda ya, tidak umum 8 atau 7 sampai sore ya akan berbeda gitu. Ini sampai susah ini ngaturnya makannya gimana. Jadi ini yogurtnya nih teman-teman ya. Yogurtnya ini juga kalorinya rendah teman-teman, hanya 90 ya. 90 kalori gitu. Kali ini saya nggak makan nasi atau roti. Mungkin nanti malam aja. Gitu. Jadi ya, teman-teman saya tuh kemarin tuh lihat di YouTube ya. Di beranda saya tuh ada ujuk-ujuk gitu ya, ada apa ya, wawancara ini salah satu korban pelakor. Saya tuh tidak ngerti artinya pelakor itu apa, bahasa apa. Kemudian saya Google gitu pelakor. Oh, ternyata artinya itu. Mungkin kawan-kawan di Indonesia jauh lebih tahu ya. Wah, rasanya sedih juga ya, ada apa kaum kita ya yang dijuluki
seperti itu ya, kayaknya kok, apa ya, miris begitu kalau menurut saya gitu ya. Dan sedihnya lagi yang namanya pelakor itu tidak selalu janda loh ya, tapi kadang-kadang seorang janda itu jadi difitnah ya, jadi dicurigai kalau pelakor, padahal kadang-kadang pelakor itu juga kadang-kadang seseorang yang sudah memiliki suami gitu, tetapi dia suka suaminya orang lain gitu, nggak tahu kenapa kok begitu. Padahal kan kalau menurut kata orang tua itu kalau kita sudah menikah itu ya menutup mata dan hati untuk orang lain ya, dalam artian untuk pasangan apa, untuk apa namanya, jatuh cinta lagi atau untuk senang lagi itu ya, harus ditutup gitu karena hati kita sudah kita serahkan pada pasangan kita ya. Nah, tapi ada itu saya cek lagi ya, beberapa apa, pernyataan-pernyataan yang ada di YouTube baik oleh psikolog, psikiater begitu. Jadi memang ada wanita-wanita yang punya apa ya, punya kesenangan sendiri untuk, apa, memenangkan pertarungan dalam rangka menaksir seseorang. Jadi kalau, laki-laki tersebut yang dia inginkan itu belum didapatkannya, dia masih mengejar terus, nggak peduli itu suaminya orang atau, istilahnya dia sudah punya keluarga, nggak peduli gitu, yang penting harus dapet gitu. Nah, tapi itu pun juga, sulit ya kalau misalnya si sang laki-lakinya itu tidak bergeming kan juga tidak terjadi. Makanya salah satu pernyataan di apa, di Google atau di mana ya, di Google apa di YouTube ya, itu yang kalau kita Google nama Renindita, namanya Nindi itu populer sekali, viral ya beritanya itu tentang bagaimana, pelakor itu menghancurkan rumah tangganya, walaupun rumah tangganya saya bilang masih seumur jagung ya, karena belum ada 10 tahun, belum ada 5 tahun mungkin ya. Jadi rasanya miris sekali gitu ya. Saya tidak membaca secara tuntas, cuman saya kagum ya dengan Nindi itu, apa ya istilahnya, kan banyak ya wanita-wanita lain yang mungkin seperti Nindi, yang tidak bisa menyuarakan suara hatinya, kemudian dengan adanya berita viral itu jadinya semua wanita yang pernah tersakiti itu, terwakili gitu suaranya walaupun ceritanya tidak semua sama gitu ya. Oh ya, balik lagi ke katanya psikolog tadi, ada wanita-wanita tertentu yang mereka itu merasa ingin kompetitif ya dengan siapapun yang memiliki suami itu gitu loh. Jadi, merasa senang kalau kalau bisa mendapatkan yang bukan miliknya gitu. Ada kebahagiaan tersendiri katanya gitu. Nah, nanti kalau sudah apa, eee, sudah hancur rumah tangganya si yang ditaksir itu kemudian dia jadi, ya dia bahagia banget gitu karena kan yang dituju jadinya akhirnya dapet gitu. Nah, ada salah satu komen yang apa, wawancaranya si apa, Mbak Nindi itu adalah katanya ya, eee, selingkuh. Nah, selingkuh itu apa? Definisinya selingkuh itu katanya definisinya adalah pertemuan antara ulat betina dan ulat jantan, eee, yang kedua-duanya betul-betul ingin saling menggaruk karena gatal, katanya begitu. Lucu banget komentarnya itu ya. Tapi saya pikir definisi itu cukup, apa, cukup cukup membuat, tertohok ya, hati kita tertohok gitu ya. Jadi sebetulnya semuanya itu hanya tergantung pada si laki-lakinya tadi ya yang sudah beristri itu ya. Kalau laki-lakinya itu tidak membuka kesempatan ya, nggak tergiur gitu ya, tidak akan terjadi proses asmara di luar pernikahan ya. Mmm, kalau laki-lakinya juga senang dan apa ya istilahnya tuh meladeni, ya akhirnya, jadi juga, jadi itu ya. Nah yang saya, sedihkan lagi itu yang Mbak Nindi tuh, walaupun Mbak Nindinya sekarang sudah kuat ya, sudah mandiri, sudah secure ya, walaupun sudah bercerai tapi hatinya kuat, bisnisnya bagus. Pokoknya, saya berharap mudah-mudahan Mbak Nindi dapat seseorang yang luar biasa untuk mendampingi hidupnya ya.
itu, apa namanya, langsung bisa mandiri ya, langsung bisa bangkit ya. Tidak semua loh seperti itu ya, cepet banget bangkitnya, nggak sampai setahun gitu ya. Itu luar biasa, itu pasti, dukungan keluarga itu betul-betul, apa, betul-betul bagus gitu dari keluarganya Mbak Nindi itu. Kalau nggak ada itu, waduh, nggak kebayang ya, misalnya orang tuanya sudah nggak ada, kemudian sanak saudaranya jauh-jauh begitu, kemudian tinggal di luar, maksudnya berpisah dengan keluarga misalnya untuk kaum TKI ya. Misalnya para TKW-TKW yang ke luar negeri ya, mereka berjuang mencari nafkah untuk mendapatkan uang tambahan ya, misalnya nanti kalau pulang bisa bikin rumah, bisa untuk pensiun. Nah, terus kalau si suami yang ditinggalkan itu punya seseorang lain lagi, kemudian si Mbak TKI-nya itu terus kalau pulang gimana? Nah, harus menempuh hidup baru lagi, berjuang lagi, apa istilahnya, memulai hidup baru, beli rumah lagi, ya menciptakan semuanya baru. Karena yang lama-lama sudah tidak ada lagi. Nah, jadi itu. Nah, itu Mbak Nindya itu hidup serumah. Ya, hidup serumah aja bisa seperti itu. Nah, sekarang Mbak-mbak TKW itu mudah-mudahan dilindungilah sama Allah. Mudah-mudahan rumah tangganya baik-baik saja. Aduh, minum coklat enak banget. Mudah-mudahan rumah tangganya aman-aman, tidak ada yang aneh-aneh dan aman. Dan nanti akhirnya kalau pulang ke Indonesia, apa rezekinya bisa untuk apa persiapan hidup baru di Indonesia begitu. Karena mau nggak mau ya menjadi TKI itu seenak-enaknya ya di negeri orang ya tetap enak di negeri sendiri. Apa namanya nggak apa ya dari mulai apa sosial budayanya makan apa namanya makanannya kemudian kalau ada apa-apa kita itu di sini betul-betul apa ya ya sendiri ya walaupun ada tetangga atau mungkin ada apa tetangga yang menjadi saudara tapi tetap berbeda. Nah, buat mbak-mbak TKI, TKW, semoga tetap kuat dan tetap bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan juga buat ibu-ibu yang lain, semoga selalu baik-baik saja dengan suami-suaminya, rukun-rukun. Jadi saya tadi cuman ngobrol-ngobrol dikit kebetulan ada di beranda itu apa namanya seorang Renindita atau Nindi yang viral beritanya tentang perkawinannya yang hancur karena pelakor tadi ya. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin. Sampai berjumpa lagi ya teman-teman. Terima kasih sudah ngobrol bersama saya. Ini udah habis nih blueberry-nya tinggal tinggal alpukatnya saya teruskan nanti. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi ya. Bye-bye.